Еще? Ага. Оно не то, Сио. Berlatar di salah satu kota besar di Rusia, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian berpangkat mayor bernama Igor Grom yang sedang mengejar 3 perampok yang baru saja membobol bank, di mana mobil tersebut menabrak sebuah bus yang sedang mogok sehingga memberikan waktu untuk Grom melakukan pengejaran. Di sinilah kita akan melihat kemampuan unik yang dimiliki oleh Grom, yaitu hipotesis prediksi atau menebak hasil dari sebuah tindakan, yang kemampuan semacam ini sebenarnya dimiliki juga oleh detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes. Hanya saja prediksi yang dilakukan oleh Grom tidak sedetail dan seakurat yang biasa dilakukan oleh Sherlock Holmes. Dumai. Beralih ke seorang polisi peserta pelatihan atau polisi baru yang masih magang bernama, kita panggil saja Samsul supaya lebih mudah mengingatnya, karena nama-nama orang Rusia kebetulan memang agak sulit dibaca. Nanti saya balelo salah nyebut. Tak lama muncullah sang bapak kepala polisi yang nampak murka, meminta Grom untuk menghadapnya di ruangan terkait masalah perampokan tadi, yang meski ketiga perampok tadi berhasil ditangkap, namun kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada uang yang dirampok itu sendiri. Seperti kebiasaan di kantor ini, para polisi akan taruhan untuk menebak apakah Grom akan dipecat atau tidak, yang setelah masuk menghadap bapak kepala polisi, akhirnya diketahui jika Grom adalah sosok penegak hukum yang agak membangkang, tidak mematuhi aturan, selalu beraksi sendirian, jarang mendengar perintah atasan, dan masih banyak yang lain lagi. Tetapi juga sudah banyak kasus yang Grom tuntaskan dengan metode atau cara yang digunakannya. Meski bapak kepala polisi sering dibuat jengkel dan kerepotan dengan aksi brutalnya, namun bagaimanapun juga Grom adalah aset penting di instansinya, sehingga meski sudah berkali-kali menimbulkan masalah untuk dirinya, bapak kepala polisi tetap mempertahankan Grom di kantor polisi ini. Tepat di saat bersamaan muncullah beberapa berita kriminal yang terjadi di kota ini akibat bobroknya sistem hukum yang ada. Di antaranya ada pemilik bank yang diduga melakukan penggelapan dan korupsi uang milik nasabah dan investornya. Lalu ada seorang anak pejabat kaya bernama Oiram Idnad yang menjadi tersangka atas kasus tabrak lari yang mengakibatkan seorang gadis kecil panti asuhan tewas di tempat. Namun anehnya persidangan malah membiarkan Oiram bebas dan katanya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan betapa sakitnya hati kakak si gadis kecil saat melihat Oiram pelaku penabrak adiknya malah bebas melenggang dengan tawa menyeringai di wajahnya. Yang tentu saja ketidakadilan ini terjadi berkat sosok ayahnya yang berhasil menyuap para penegak hukum agar lebih memihak kepada yang lebih beruang. Melihat ketidakadilan ini jelas membuat Grom ikutan menjadi kesal juga, tapi apalah daya, hal itu sudah di luar kapasitasnya sebagai penegak hukum, sehingga ia memutuskan untuk langsung pulang ke apartemen buluknya. Yang di sini kita akan kembali diperlihatkan dengan kehidupan pribadi Grom, yang ternyata adalah sosok pria yang masih lajang dan tinggal di tempat yang bisa dibilang kumuh dan biasa saja. Bahkan jenis telepon genggam yang dipakainya pun cukup klasik digunakan di generasi zaman sekarang. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Grom dan beralih ke seorang programmer dan pengusaha internet bernama Sergey yang baru saja meluncurkan aplikasi jejaring sosial terbaru yang katanya memiliki sistem keamanan sangat ketat, di mana Sergey ini punya kebiasaan yaitu gampang panik, gugupan atau grogian lah. Sehingga rekan sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Oleg ini bebenguknya pun harus sering memberikan semangat dan motivasi agar Sergei berani untuk bicara dan melakukan sesuatu yang sudah menjadi tugasnya.
Tepat saat Sergei sedang presentasi, ia pun terkejut saat mendapat kabar tentang Oiram, si anak pejabat yang bebas dari tuduhan. Rupa-rupanya Sergei adalah tipikal orang yang juga punya jiwa kemanusiaan yang tinggi dan merasa tidak tidak tenang, tidak nyaman apabila melihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya, di mana Oleg yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah si Oiram itu dan meminta Sergei untuk tenang dan fokus saja pada proyek aplikasi terbarunya. Кто их защитит? Kembali ke Grom yang terlihat sedang makan malam bersama di rumah Bapak Kepala Polisi, yang ternyata alasan lain kenapa beliau sulit sekali memecat Grom adalah karena pada dasarnya di luar mereka berdua ini sangat dekat sekali berkat sosok mendiang ayah Grom yang dulu pernah jadi partner kerja Bapak Kepala Polisi. Tak lama Grom pun mendapat telepon dari panti asuhan yang mengatakan jika si bocah kakak dari si gadis kecil dikabarkan menghilang, sehingga Grom yang khawatir jika dia nekat balas dendam kepada si anak pejabat pun langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. Dan benar saja, Oiram, si anak pejabat saat ini tengah didatangi oleh sosok bertopeng yang menuntut keadilan, di mana sosok misterius ini punya semacam senjata pelontar api yang berhasil membakar si Oiram saat mencoba kabur menggunakan mobil mewahnya. Tak lama muncullah Grom di lokasi dengan mencoba melakukan hipotesis prediksi yang dengan begitu percaya dirinya mampu melumpuhkan sosok bertopeng burung itu, tetapi gagal menangkap si pelaku bertopeng. Grom pun mencoba menginterogasi kakak si gadis kecil untuk meminta keterangan terkait kematian si anak pejabat. Namun dari pernyataannya jelas bocah ini tidak tahu apa-apa dan justru malah senang ada yang mewakilkannya membalas dendam atas kematian adik kecil tersayangnya. Тот, кто это сделал, настоящий герой. Samsul, si polisi magang, kebetulan punya bakat menggambar yang cukup lihai sehingga itu membuatnya bisa menggambar sketsa si pelaku bertopeng yang tentu saja akan mempermudah Grom dalam penyelidikannya. Tepat di jalan menuju kediaman Grom, ada seorang wanita bernama Yulia Cherkitna, kita panggil saja Yuli lah supaya lebih mudah, yang sedang diganggu oleh dua preman, di mana Grom berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke apartemen yang setelah berbincang sebentar, akhirnya diketahui jika sosok Teh Yuli ini adalah seorang jurnalis yang memiliki konten tentang penyelidikan mandiri, sehingga ia pun diam-diam mengambil foto sketsa buatan Samsul untuk dimasukkan ke dalam konten penyelidikannya. Beralih ke Sergei yang baru mendengar kabar tentang kematian si anak pejabat, di mana dia akan benar-benar sangat terkejut saat mengetahui sosok di balik pria bertopeng burung yang ternyata ya, seperti yang sudah bisa Anda tebak, sosok bertopeng burung ini ternyata adalah rekan kerja sekaligus sahabat dekatnya sendiri, yaitu Oleg. Layaknya Bruce Wayne yang menjadi Batman, Oleg memanfaatkan fasilitas dan uang yang mereka miliki untuk membeli kostum dan senjata pelontar api khusus. Bedanya, Oleg membunuh tersangka sedangkan Batman tidak. Hal itulah yang membuat Sergei menjadi risih karena jika memang Oleg punya itikat baik untuk menegakkan keadilan, harusnya dia tidak sampai membunuh targetnya. Namun Oleg kembali meyakinkan agar Sergei diam saja. Cukup saksikan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Hahaha. Enggak pakai ketawa juga. Dan ya, Oleg alias sosok bertopeng pun mendatangi pemilik bank yang diduga telah menggelapkan semua uang nasabahnya, di mana dia sengaja menebar semua uang tersebut untuk diambil oleh warga sipil yang membutuhkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Plague Doctor alias dokter wabah. Yang menarik adalah Oleg alias dokter wabah sengaja meng-live streamingkan aksinya di jejaring sosial milik dia dan Sergei, di mana sebagian besar orang mendukung aksi tersebut yang membuat pihak kepolisian menjadi ketar-ketir dibuatnya.
Akibatnya, pusat pun mengirimkan seorang petugas dengan pangkat tinggi bernama Vladimir yang khusus dikirim untuk mengambil alih kasus dokter wabah ini, sehingga Grom yang kesal pun memilih untuk melakukan penyelidikan sendiri tanpa sepengetahuan Bapak Kepala Polisi yang dengan ditemani oleh si Samsul yang terus ngintil di belakang. Grom pun pergi ke distrik kumuh di pinggir kota untuk menemui sahabatnya yang punya banyak informasi mengenai dunia kriminal. Berlokasi di tempat latihan tinju, Grom pun menemui si Bro, sahabatnya yang tahu tentang beberapa kriminal yang mungkin bisa Grom temui yang masih dengan cara yang sama, yaitu kebrutalan. Grom pun menemui mereka satu persatu untuk mencari petunjuk terkait kostum dan senjata yang digunakan oleh si dokter wabah tersebut. Satu pun tak ada petunjuk yang ditemukan hingga Grom teringat dengan aplikasi jejaring sosial yang si pelaku gunakan untuk live streaming, sehingga Grom pun langsung meluncur ke gedung tempat Sergei berada. Yang setibanya di sana, Grom langsung menanyakan apakah Sergei bisa melacak akun atau perangkat yang digunakan oleh si dokter wabah untuk live streaming, dan jawabannya tidak. Karena sesuai dengan penjelasan di awal tentang sistem keamanan ketat aplikasinya, siapapun termasuk Sergei sendiri tidak punya akses untuk akun dan perangkat milik penggunanya. Bersamaan dengan itu, Oleg alias dokter wabah pun semakin menggila, di mana kini ia berhasil menangkap seorang pengusaha penghasil limbah terbesar untuk dieksekusi. Namun tindakan yang tidak bisa diterima darinya adalah Oleg menangkap sekaligus anak dan istrinya yang tidak tahu apa-apa dan membakar ketiganya tepat disiarkan langsung di akun miliknya. Kembali ke Grom dan Samsul yang masih menyelidiki kasus ini, Grom benar-benar menemui kebuntuan saat tak menemukan satupun petunjuk tentang si pelaku. Sampai Samsul melihat papan penyelidikan di rumahnya, ia menyimpulkan jika si dokter wabah hanya menargetkan orang-orang kaya yang dibenci oleh semua orang. Dan jika teorinya benar, maka target selanjutnya yang akan dokter wabah tatangi adalah seorang pemilik kasino yang baru saja membuka kasino baru yang dibangun di atas tanah sengketa. Karena mustahil hadir di acara besar dengan penampilan seperti ini, Grom lagi-lagi mendatangi si Bro, sahabatnya, untuk meminta tolong mencarikan baju pesta berikut mobil mewah hasil curian. Yang dengan penampilan barunya, Grom pun diizinkan masuk ke dalam pesta yang dipenuhi oleh para kapitalis elit di kota ini. Tak hanya para elit saja, di sana juga ada si Yuli yang sedang menyamar untuk mencari berita untuk konten jurnalismenya, dan juga ada Sergei yang agak sinis kepada si pemilik kasino yang diduga mendirikan gedung kasino ini tepat di atas tanah yang sebenarnya merupakan pemakaman umum untuk warga sipil di kota ini. Sementara itu di kantor, Samsul terlihat didatangi oleh Vladimir yang mulai curiga dengan dia dan Grom yang ikut campur dalam kasusnya, sehingga Samsul dipaksa untuk buka mulut tentang apa yang sebenarnya sedang Grom lakukan saat ini. Tepat di saat bersamaan, muncullah beberapa warga sipil yang terinspirasi oleh aksi Oleg alias dokter wabah yang mencoba untuk membalas dendam kepada semua orang elit di kasino ini, di mana Sergei yang tidak setuju dengan aksi tersebut pun mencoba untuk bernegosiasi dan menawari mereka sejumlah uang, tetapi dan ya, terjadilah kericuhan saat para warga sipil ini menyakiti semua orang kaya yang ada, di mana Grom sendiri akhirnya menunjukkan skill bela dirinya dengan bertarung melawan beberapa orang secara bersamaan, meski akhirnya dia dikeroyok rame-rame dan berhasil selamat setelah Vladimir dan pihak kepolisian datang ke lokasi. Gara-gara Samsul yang sudah buka suara, Grom akhirnya ketahuan telah melanggar perintah pusat dengan tetap ikut campur dalam kasus ini, di mana Vladimir yang sejak awal kurang suka terhadap Grom pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan Grom dari kepolisian, yang meski berat melakukannya, Bapak Kepala Polisi tidak punya opsi lain selain mengikuti perintah tersebut. Pada titik terendah inilah Grom mencoba untuk tetap tegar dan ingat dengan semua kesalahannya, termasuk mematahkan HP milik Yulis yang saat itu juga langsung ia ganti dengan HP baru yang ia beli dengan gaji sebulannya, di mana Grom yang memang suka makan kebab pun duduk di luar sambil merenungi setiap kesalahan yang telah diperbuatnya.
Sungguh suatu kebetulan saat Grom melihat salah satu anak panti asuhan mengenakan topeng burung dokter wabah hingga ia terdorong untuk menjenguk si bocah di panti asuhan di yayasan tersebut, di mana Grom akhirnya mendapat petunjuk ketika si pengurus menjelaskan tentang yayasan ini yang sepenuhnya didanai penuh oleh seorang dermawan yang tiada lain adalah Sergei, yang memang dulunya adalah anak yatim piatu yang sempat tinggal di panti asuhan ini dan punya bakat artistik menggambar burung gagak yang sama persis dengan bentuk kostum dokter wabah. К нам попал, так они сразу прям не разлей вода. Tak buang waktu, Grom langsung menemui Sergei untuk memastikan kecurigaannya, di mana Oleg muncul dengan kostum dokter wabahnya. Namun yang aneh adalah Grom tidak melihat siapapun di sana sehingga dan ya, akhirnya terungkaplah jika sosok Oleg yang kita lihat sedari awal ternyata hanyalah visualisasi dari pikiran si Sergei saja, di mana ia mengidap DID atau Dissociative Identity Disorder alias gangguan kepribadian ganda yang membuatnya seolah memiliki teman bernama Oleg. Padahal semua aksi yang terjadi adalah dilakukan oleh Sergei sendiri. Semua itu berawal ketika Sergei masih kecil. Adegan anak kecil di awal film yang kita kira itu adalah Grom ternyata adalah si Sergei yang sering dibully oleh anak lain, di mana kesendiriannya membuat Sergei seolah memiliki sosok teman yang sengaja diciptakan oleh pikirannya sendiri. Ketika siuman, Grom sadar-sadar memakai kostum dokter wabah dengan Vladimir dan di pihak kepolisian yang sedang mencoba menangkapnya, yang karena sudah kepalang tanggung dan tak ingin termakan jebakan si Sergei, Grom pun memanfaatkan senjata pelontar apinya untuk bisa lolos dari tangkapan pasukan polisi ini. Dan sungguh sangat blow on sekali tindakan si Samsul yang malah menyetrum Grom dari belakang. Alih-alih berhasil menangkap dokter wabah, Samsul justru malah semakin menyulitkan Grom yang kini harus tertangkap polisi dan dituduh sebagai sosok dokter wabah yang asli. Под маской чумного доктора. В интересах следствия. Tak lama Grom pun diminta keluar untuk menemui pengacaranya yang ternyata itu adalah Teh Yuli yang bermaksud untuk membantunya kabur, dibantu oleh si Samsul yang ingin menebus kesalahannya sehingga tak buang waktu, Grom langsung menemui Sergei di kediamannya yang hanya bermodalkan bom asap yang sudah dibawanya. Grom akan berusaha melumpuhkan si Sergei yang sedang cosplay menjadi Batman Robert Pattinson versi rambut pirang. Tepat saat Sergei berhasil dilumpuhkan, terjadilah kekacauan yang mengakibatkan kantor polisi meledak akibat bahan pelontar api yang memang sudah disetting waktu, di mana Grom langsung terdiam sejenak saat melihat begitu banyak korban yang jatuh akibat perbuatan si Sergei yang anarkis ini. Memanfaatkan momen itu, Sergei diam-diam mengambil cairan pelontar apinya dan pertarungan pun dilanjutkan di ruangan lain, di mana Grom kembali mengalami kesulitan saat menghadapi pelontar apinya yang ketika dia sedang terdesak, tiba-tiba ya, muncullah Yuli dan Samsul yang datang membantu, di mana mereka semua kembali ke ruangan yang tadi. Namun situasinya sekarang berbeda karena Grom tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memikirkan nasib Yuli dan Samsul yang beban ini. Dan lagi, Grom melakukan berkali-kali hipotesis prediksi agar mereka berdua tidak terluka. Namun dari sekian banyak percobaan, hanya satu yang berhasil, itu pun dia harus ikut mati. Sehingga daripada kelamaan berpikir, Grom langsung melakukan aksinya dan setelah Sergei berhasil diikat, Grom dan rekan-rekan masih punya satu masalah tentang tuduhan mengenai Grom yang sudah terlanjur dianggap sebagai dokter wabah. Hal itu diperparah dengan tertawaan dari Sergei yang membuat Grom menjadi murka sehingga ya, untungnya itu semua hanya ada di dalam kepala Grom saja, di mana semua ucapan dan pengakuan Sergei barusan sudah direkam oleh Yuli yang sebagai seorang jurnalis sudah terbiasa merekam momen-momen penting, sehingga berakhirlah sudah kegilaan si Sergei yang kejam ini.
Tak lama muncullah Vladimir dan pasukan polisi yang datang terlambat. Alih-alih akan menuntut Grom atas aksi kaburnya, bapak kepala polisi yang sejak awal sudah geram dengan tingkah sombong Vladimir pun langsung membogem bebangusnya hingga ia ngejongkeng saat itu juga. Sergei sendiri dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Arkham City dan disatukan dengan para psikopat kelas berat, di mana kepribadian gandanya kembali muncul yang kali ini bentuknya mirip seperti manuk gagak dengan wajah mirip seperti dirinya. Terakhir kita akan dibawa ke Suriah yang di situ ada seorang tentara bernama Oleg yang ternyata sosok Oleg sahabat Sergei bukan hanya halusinasi semata, melainkan memang benar-benar ada di dunia nyata. Oleg adalah seorang tentara yang sudah bertahun-tahun ditugaskan di negara ini. Dia dan Sergei memang sempat bersahabat sejak kecil dan harus berpisah setelah Sergei kuliah di luar negeri dan Oleg dikirim untuk berperang. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi nampaknya akan ada seri kedua dari film Major Grim ini.